fokus pada pembahasan soal-soal. Ya, yang pertama, materi kita kan itu mengenai notasi sigma. Jadi untuk hari ini saya fokuskan pada notasi sigma. Jadi kita pelajari awal kembali atau kita pelajari kembali itu notasi sigma. Saya berikan sebuah contoh di sini. Bahwa kalian harus ingat bahwa kalau misalkan diberikan tentukanlah hasil dari notasi sigma. Misalkan sigma dari N sama dengan 2 sampai 5 dari 2N dikurang 3 misalkan. Ya. Nah, ingat ini maksudnya berarti N-nya adalah N yang kita gunakan itu berarti dari 2, 3, 4, 5. Berarti dari 2 sampai 5. Ya. Maka kita tinggal operasikan. N-nya kita ganti dengan angka yang ini. Berarti pertama 2 kali 2 4 kurang 3 1 tambah ya 2 kali 3 6 ya 2 kali 3 6 kurang 3 berarti 3 tambah 2 kali 4 8 8 kurang 3 itu 5 ya. Kemudian 2 kali 5 10 kurang 3 itu adalah 7. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berarti totalnya adalah 16. Jadi hasil penjumlahan dari sigma ini adalah 16 ya. Nah, bagaimana kalau saya berikan sebuah contoh lain yang agak panjang seperti ini? Ini kan masih singkat, jadi kalian masih bisa menjumlahkan secara manual ya. Masih bisa menjumlahkan secara manual. Bagaimana kalau seandainya kita berikan sebuah yang agak panjang ya, kita berikan sebuah yang agak panjang. Bagaimana kalian menjumlahkannya? Misalkan seperti ini. Sigma N sama dengan 1 sampai 100. Misalkan sampai 100. Ya, dari misalkan 2 kali N dikurang atau ditambah 5 misalkan. Ya. Sigma dari N sama dengan 1 sampai 100 dari 2N tambah 5. Nah, kita berarti sama polanya. Kita buat dulu polanya. Ya. Berarti 2 kali 1 2 tambah 5 berarti 7. Kemudian yang berikutnya N-nya sama dengan 2. Dengan maksudnya M-nya berarti adalah 1 2 3 sampai seterusnya sampai 100, ya kan? Sampai kita peroleh N-nya sama dengan 100. Nah, kita ganti 2 kali 1 2 tambah 5 7. Berikutnya berarti 2. 2 kali 2 4 tambah 5 9 tambah 2 kali 3 6 tambah 5 11 sampai seterusnya. Nah, kita kan ini agak panjang, jadi kita langsung ambil di akhir ya. 2 kali 100 di 2 kali 100 itu 200 tambah 5 berarti 205. Nah, sekarang berarti ini kan polanya kita dapat selisihnya 2 ya. Ini juga selisihnya 2. Maka ini merupakan bentuk deret aritmatika. Ingat, ciri khas dari deret aritmatika selisihnya sama. Ini kan selisihnya 2, ini juga selisihnya 2. Nah, kita tinggal mengingat rumus deret aritmatika ya. Rumus deret aritmatika itu seperti bagaimana? Ya, kita harus ingat bahwa Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali dengan B. B itu apa? Bedanya atau selisihnya ini. Ya, atau kalau kita mau pakai itu boleh juga pakai rumus yang lain. N per 2 kali A ditambah UN. Nah, UN yang dimaksud sini adalah suku terakhirnya. Nah, untuk mengirit waktu, di sini saya berikan contoh menggunakan yang paling simpel aja. Saya gunakan angka yang lain ya. Saya gunakan angka yang rumus ini saya gunakan supaya mengirit waktu. Maka SN-nya sama dengan SN di sini berapa? 100 kan, dari 1 sampai 100. Artinya karena angka satunya masuk berarti totalnya ada 100 bilangan. Berarti langsung 100 per 2. Saya gunakan rumus ini ya. Kita gunakan rumus ini. Ya.
100 per 2 kali A-nya. A itu suku pertama. Suku pertamanya berarti ini 7. Berarti 7 tambah UN. UN-nya mana? Ya ini yang terakhir 205. Ya. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkannya. 100 bagi 2 itu 50. 7 tambah 205. Berarti itu adalah 212. Nah, 50 kali 212. Nah, silahkan dikali. Berarti 5 kali 2 itu 10. Ya. 5 kali 1 itu 5. Tambah 1 tadi adalah 6. Kemudian 5 kali 2 itu 10. Tambah 0 di belakang tadi. Berarti jawabannya adalah 10.600. Kan kalau angka seperti ini tidak mungkin kalian menjumlahkan secara manual. Kenapa? Angkanya terlalu gede loh, ya kan? Maka untuk menghitung waktu kita bisa gunakan rumus ini atau menggunakan rumus ini. Kalau di sini berarti 2 kali 7 14 tambah 100 kurang 1 ya 99 kali B. Bedanya adalah 2. Seperti itu. Oke? Nah, ini hanya menghitung waktu 212 kali 5. Nah, ini kita cek kembali jangan sampai saya salah hitung. 5 kali 2 10 ya. 5 kali 2 10, 0 simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Kemudian 5 kali 2 10 tambah 1 0 karena 50. Maka totalnya adalah 10.600. Ya, oke. Oke, sekarang kita bahas. Tadi kan kita sudah bahas untuk mencari hasil dari notasi sigmanya. Sekarang kita mencari notasi sigmanya. Kita balik. Kalau tadi mencari hasil, sekarang kita mencari notasi sigma dari deret yang diberikan. Ya, sini saya berikan sebuah contoh. Oke, berikan sebuah contoh di sini. Misalkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai ini kan pola bilangan ganjil, misalkan sampai 35 ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari sigma ya. Tentukanlah notasi sigma dari 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 35. Nah, langkah awal kita harus mencari dulu selisihnya. 5 kurang 3 itu 2, 7 kurang 5 itu 2, dan seterusnya sampai 35. Nah, ini ingat, kalau selisihnya sama berarti itu adalah pola barisan aritmatika. Nah, kita harus ingat untuk rumus aritmatika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, ini untuk pola barisannya. Karena untuk mencari notasi sigma kita hanya bukan menggunakan deretnya. Kalau yang sebelumnya kita mencari deret, sekarang kita itu mencari barisannya. Nah, langkah awal berarti kita mencari UN-nya. A-nya berapa? Ingat, A itu adalah suku pertama. Berarti suku pertamanya ini 3. Berarti 3 tambah N kurang 1 tetap N kurang 1 kali B. Bedanya adalah 2. Ya. Nah, ini tinggal kita operasikan. 3 tambah 2N dikurang 2. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah 2N. 3 kurang 2 itu ditambah 1. Nah, sekarang kita sudah dapat pola barisannya. Nah, sekarang kita harus mencari batas atas dan batas bawah. Ingat, kalau notasi sigma pasti ada batas atas dan batas bawah. Ya, batas bawah mana? Batas bawah ya angka 3 ini. Kalau batas atas mana? Ya 35 ini. Nah, tapi kan yang kita cari nilai N-nya. Berarti kita tinggal substitusi nilai UN-nya. Yang pertama kita cari adalah batas bawah. Batas bawahnya berarti UN-nya adalah 3. Berarti 3 sama dengan 2N tambah 1. Kita gunakan ini kan tadi ini UN. Ya, 2N tambah 1. Nah, UN-nya 3. Jadi tinggal kita cari 2N sama dengan 3 kurang 1 berarti 2. Maka N sama dengan 2 bagi 2 itu 1. Nah, ini batas bawah. Sekarang kita cari batas atasnya. Ya, batas atas.
batas atas berarti yang 35 ini. Ganti yang UN-nya sama dengan 35. Di 35 sama dengan 2N ditambah 1. Maka 2N sama dengan 35 kurang 1. Berarti 34. Maka N sama dengan 34 bagi 2. Itu adalah 17. Nah, sekarang kita sudah dapat. Ya, kita sudah dapat. Artinya notasi sigmanya adalah sigma dari N sama dengan batas bawah 1. Dari N sama dengan 1 sampai 17. Ya, dari apa? Ya ini UN-nya. 2N ditambah 1. Ya, berarti notasi sigmanya adalah N sama dengan 1 sampai 17 dari 2N ditambah 1. Oke? Oke. Sekarang saya berikan sebuah contoh lain. Kita berikan sebuah contoh lain. Nah, di sini saya berikan contoh yang misalkan bentuknya pecahan, ya. Saya berikan contoh yang bentuknya pecahan. Jadi misalkan di sini 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 5 tambah 1/4 kali 7 tambah 1/5 kali 9. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita itu memisahkan antara pembilang dan penyebut. Sebelum itu kita harus ingat dulu rumus dari barisan aritmatika. Nah, kita harus ingat, bisa tulis kembali. Ingat rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B-nya. Ya. Nah, kita pisahkan antara pembilang dan penyebut. Kita pisahkan antara pembilang dan penyebut. Saya mulai dari pembilang. Nah, pembilangnya ini kan hanya angka 1 terus. 1, 1, 1, 1. Artinya pembilangnya adalah angka 1. Ya. Kemudian kita masuk ke penyebutnya. Kita masuk ke penyebut, ya. Kita masuk ke penyebut. Penyebutnya yang mana? Ini kan ada 2. Ada 2 kali 3, 3 kali 5, 4 kali 7. Nah, kita pisahkan juga seperti itu, kita pisahkan. Ya. Nah, yang pertama kita gunakan yang bagian awal ini. 2, 3, 4, 5. Berarti 2, 3, 4, 5. Maka rumus UN-nya apa? A-nya 2 tambah N kurang 1. N-nya kita tidak gunakan, kita tetap menggunakan N karena kita mencari polanya, ya. N kurang 1 kali B. Bedanya ini berapa? 3 kurang 1, 3 kurang 2, 1, 4 kurang 3, 1. Berarti bedanya adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal mencarinya. Berarti 2 tambah N kurang 1. Berarti tetap ya N kurang 1. Sehingga kita peroleh berapa? N ditambah 1, kan 2 kurang 1 itu positif 1. Nah, ini yang bagian awal, ya kan, bagian awal. Nah, sekarang kita mencari pola keduanya. Pola keduanya yang mana? Nah, yang kedua berarti yang ini. 3, 5, 7, dan 9. Ya, 3, 5, 7, dan 9. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan A-nya. A-nya berapa? 3. 3 tambah N kurang 1 kali B. Bedanya berapa? 5 kurang 3 itu 2, 7 kurang 5 2. Ternyata sama, berarti 2. Ya. Berarti 3 tambah 2 kali N itu 2N, 2 kali min 1 itu min 2. Sehingga kita peroleh rumusnya adalah 2N. 3 kurang 2 berarti ditambah 1. Nah, sekarang kita sudah temukan pola barisan penyebutnya. Ada N tambah 1 dan yang satunya adalah 2N tambah 1. Sehingga notasi sigmanya berapa? Notasi sigmanya, karena ini angkanya kecil, kita hitung saja secara manual. Tapi kalau misalkan kita ada banyak, berarti kayak tadi. Ya, kita cari satu persatu, batas atas dan batas bawahnya terserah. Kita mau gunakan pola yang ini atau pola yang ini. Oke, itu bebas. Nah, ini kan ada
cuman sedikit, jadi kita hitung manual saja. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti dari N sama dengan 1 sampai 4, ya kan? Dari N sama dengan 1 sampai 4. Dari apa? Pembilangnya adalah angka 1, ya. Pembilangnya angka 1, kemudian penyebutnya ada 2. Nah, ini N tambah 1 dan 2N tambah 1. Berarti tinggal tulis N tambah 1 kali dengan 2N ditambah 1. Nah, inilah rumus barisan atau notasi sigma dari bentuk seperti ini. Oke? Berarti